Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu duduk-duduk di dalam masjid, dan kemudian ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Mendengar doa yang dipanjatkan oleh sahabat tersebut, Nabi kemudian bersabda, laqad da'allaha bismihil azim. Sungguh laki-laki tadi itu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Alladzi du'iya bihi ajaba, di mana apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu tadi, maka doa kita akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi u'tiya. Begitu juga kalau kita kemudian meminta menyampaikan hajat kita kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, maka kita akan diberikan rezeki dan permintaan kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari riwayat yang terdapat dalam Sunan Abu Daud dan beberapa mukharrid hadis lainnya, kita mengambil kesimpulan bahwa salah satu etika adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka mesti diawali dengan puji-pujian, diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, alias kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah, dan berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Makanya kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat yang berisi tentang permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan ini adalah permintaan tingkat tinggi. Dan karena itu diulang-ulang setiap kali kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, agar permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengajarkan tata caranya secara langsung, yaitu diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan itu berisi tentang pujian. Alhamdulillahirabbil alamin juga berisi tentang pujian. As-sana wa 'alallah pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat juga sama. Sehingga sekali lagi kalau kita ingin berdoa kepada Allah, diawali dengan puji-pujian, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perdebatan di kalangan para ulama, manakah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu ya? Ada yang mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah kata Allah itu sendiri. Karena memang semua nama-nama yang lain itu menjadi sifat bagi nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang agung itu adalah ya hayyu ya qayyum. Tetapi barangkali ya, yang paling baik adalah
apabila kita kemudian menyebutkan seluruhnya sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat itu, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta annal mannan badi'us samawati wal aryadil jalali wal ikram. Kenapa kemudian doa ini kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka doa kita akan diijabah? Karena di dalam doa ini itu terkandung pengakuan terhadap hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak kita ibadahi dengan benar, dan segala bentuk peribadatan hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Ramadan. Bulan kita kemudian harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan diijabah atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga berdoa untuk kebaikan istri kita atau suami kita. Berdoalah pula kita untuk orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kita mintakan ampunan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka dan meninggikan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada satu doa yang akan kita panjatkan juga pada malam ini, bapak-bapak dan hadirin sekalian, barangkali mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan minyak goreng ini lagi tidak langka ya. Kita juga berdoa BBM tidak naik terus, karena BBM ini kalau naik repot juga. Saya kemarin isi bensin Pertamax itu biasanya cuma 50-60 ribu, tiba-tiba 81 ribu, dan kemudian yang lain ikut naik juga. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para pemimpin kita diberikan hidayah dan pertolongan agar menyelesaikan berbagai macam krisis ini. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.